Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba', dan sekarang kita pada pertemuan ke-23. Di pertemuan sebelumnya, di ke-22, kita telah membahas tentang bahayanya tidak mempelajari tauhid, bahayanya menyerupai orang-orang musyrik, dan bahwasanya menggalak berkah kepada hal-hal yang tidak disyariatkan dengan bebatuan, pepohonan, bangunan-bangunan itu adalah kesyirikan, walaupun tidak dinamai dengan syirik, tapi hakikatnya adalah kesyirikan karena sesuatu itu dilihat pada hakikatnya, bukan dengan namanya. Pada hakikatnya bukan dengan namanya. Kemudian kita lanjut ke kaidah yang terakhir, yaitu al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Kaidah yang keempat yang perlu kita ketahui, berarti harus kita waspadai dan harus lebih lagi ekstra berhati-hati. Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita, aghlabu syirkan, lebih parah kesyirikannya, minal awwalin, daripada orang-orang terdahulu. Jadi kesyirikan di zaman kita ini itu lebih parah, lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih dalam, lebih bebel lagi kesyirikan daripada orang-orang terdahulu. Dari berbagai sisi, kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan di orang-orang terdahulu. Salah satu sisinya disebutkan di sini oleh penulis, li'anna al-awwalina yushrikuna fir raha'i wa yukhlisuna fi syiddati, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddati. Salah satu sisinya yang dimana kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan dari orang-orang terdahulu, li'annal awwalina, karena bahwasanya orang-orang terdahulu yusyrikuna fir raha'i, mereka melakukan kesyirikan fir raha', di waktu lapang. Di waktu lapang, waktu tenang, waktu banyak uang, waktu senang, mereka melakukan kesyirikan. Wa yukhlisuna fi syiddati, dan mereka ikhlas pada masa sulit. Jadi ketika dalam keadaan genting, mengerikan, gawat, sulit, mereka ikhlas. Karena mereka mengetahui hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah yang dapat mencabut masa sulitnya, kegawatannya, kegentingannya. Itu kesyirikan orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan pada waktu apa? Lapang. Ketika senang, bahagia, banyak uang, mereka melakukan kesyirikan. Tapi ketika di waktu sulit, banyak utang, kelilit utang, mau mati, di tengah lautan, diterjang ombak, angin puting beliung, naik perahu kecil lagi, dahsyat, gawat, genting, sulit, baru mereka ikhlas.
Tapi wa musyriku zamanina, orang-orang musyrik di zaman kita ini, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka terus menerus. Firraha'i wa syiddati, firraha pada waktu lapang, wa syiddati dan pada waktu sulit. Bahkan kalau kita lihat di waktu sulit mereka lebih ngeri lagi kesyirikannya. Di waktu lapang lagi ada uang, tenang, kemudian kayaknya pengen nambah jabatan, pergi dia ke dukun. Kun, ya, dukun. Saya mau nambah jabatan, tenang kan, tapi pengen di-upgrade aja, datang ke dukun, melakukan kesyirikan. Tapi ketika dalam keadaan genting, mau dipecat lagi, mau dilengsarkan, lebih datang lagi ke dukun, lebih sering lagi datang ke dukun, lebih banyak lagi uang yang diberikan ke dukun. Itu orang-orang musyrik di zaman kita. Biasanya uangnya yang diberikan ke dukun 1 juta kalau di waktu lapang, tapi karena lagi waktu sulit dia sampai utang-utang, kemudian ngasih ke dukun 10 juta. Firraha'i pada waktu lapang, wasyiddati lebih dahsyat. Di waktu sulit lebih ngeri lagi kesyirikan. Itu salah satu sisi kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, lihat dalil tentang pelaku syirik orang-orang terdahulu yang mereka melakukan kesyirikan hanya di waktu lapang, tapi di waktu sulit mereka ikhlas. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Allah SWT mengatakan fa idza raqibu fil fulk, apabila mereka mengendarai perahu di tengah lautan, diterjang ombak, diterjang lagi angin puting beliung, dalam keadaan genting, gawat, sulit. Ketika itu da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Karena mereka tahu betul yang hanya mampu untuk mengangkat kesulitan, menyelamatkan mereka dari kesulitan hanya Allah. Itu kelakuan pelaku musyrik di zaman terdahulu, di orang-orang terdahulu. Lalu kemudian falamma najjahu ilal barri, maka ketika najjahu, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali ke Allah. Falamma najjahu, maka ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Jadi mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang. Ketika sulit mengendarai perahu di tengah lautan, diterjang ombak, diterjang lagi angin puting beliung, mereka ikhlas, mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Lalu kemudian falamma najjahum ilal bar, maka ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan lagi. Tapi orang di zaman kita, mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang dan di waktu sulit, bahkan itu lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Nanti insya Allah akan dibahas lagi lebih luas sedikit dalam kitab Kasyfus Syubhat. Perlu kita ketahui, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau dalam mengarang kitab bertingkat-tingkat. Salah satunya dalam kitab tentang permasalahan kesyirikan. Permasalahan kesyirikan yang terjadi di zaman kita dan di zaman Rasulullah SAW, dan di zaman kita lebih dahsyat yang juga dibahas. Itu tingkatan yang pertama, kitab Qawaidul Arba. Itu paling mudah, paling ringan. Dan tingkatan yang kedua, kitab Kasyfus Syubhat. Itu lebih banyak lagi tentang permasalahan kesyirikan.
Dan yang ketiga ada yang tahu kita apa? Masailul jahiliyah, permasalahan jahiliyah, lebih banyak lagi permasalahan kesyirikan. Jadi memang ini kita pertama Qadul Arbah, ringkas deh, cuma sedikit permasalahan. Kemudian nanti lanjut lagi Kasyfus Syubhat, lebih luas lagi, dan lanjut lagi Masailul jahiliyah, lebih luas lagi. Jadi nanti insya Allah akan dijelaskan lagi dalam kitab Kasyfus Syubhat dan lebih rinci lagi. Banyak sisi-sisi yang dimana kesyirikan di zaman kita yang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Karena sebutkan beberapa. Di zaman dahulu mereka tidak melakukan kesyirikan pada rububiyah. Karena mereka meyakini hanya Allah lah Maha Pencipta, mengatur, pemberi rezeki. Tapi di zaman kita sekarang ini bahkan mereka melakukan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kemudian selanjutnya orang-orang musyrik dahulu mereka melakukan kesyirikan kepada orang-orang soleh saja. Tapi orang-orang musyrik di zaman kita mereka melakukan kesyirikan kepada orang soleh, bahkan pelaku maksiat pun mereka melakukan kesyirikan kepadanya. Ada itu salah satu yang mereka sembah, lupa namanya, Ba'lawi atau bukan. Itu mereka sembah, mereka jadikan sebagai Tuhan, mereka ibadahi. Padahal yang diibadahnya itu nggak pernah sholat. Kalian ke masjid dia cuma kencing di masjid, diciptakan oleh Allah. Jadi orang pelaku maksiat pun diibadahi, disembah di zaman kita sekarang ini. Dahulu hanya orang-orang soleh saja. Kemudian orang-orang musyrik terdahulu mereka tidak melakukan kesyirikan pada asma wa sifat. Tidak keliru dalam memahami asma wa sifat. Ini aku mendengarkan aja enggak. Tapi di zaman kita sekarang ini mereka bahkan keliru dan melakukan kesyirikan dalam asma wa sifat. Jadi memang lebih parah pelaku syirik orang-orang musyrik di zaman kita daripada orang-orang musyrik terdahulu. Kemudian di sini berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala al-qa'idatur rabi'atu wa hiya al-akhirah. Kaidah yang keempat dan dia yang terakhir. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang keempat dan dia yang terakhir, anna musyriki zamanina, bahwasanya pelaku syirik di zaman kita a'zamu syirkan, lebih besar kesyirikannya minal awwalin, dari orang-orang terdahulu. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah, yang Rasulullah diutus kepada mereka. Yang Rasulullah diutus kepada mereka. Alladzina, yang bu'itsa diutus ilaihim kepada mereka Rasulullah, yaitu yang Rasulullah diutus kepada mereka. Jadi di sini kaidah yang keempat, orang-orang musyrik di zaman kita lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih parah, lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu yang di zaman Rasulullah gitu model. Sallallahu alaihi wasallam. Wassababu fi dzalika wadihun, dan sebab pada hal itu jelas. Anna Allah Jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna
yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru. Ya, sebab padahal itu jelas. Kenapa kok pelaku syirik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah? As-sababu fi dzalika wadihun, sebab padahal itu jelas. Anna Allah Jalla wa Ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalin, bahwasanya Allah Jalla wa Ala akhbara, mengabarkan, anna al-musyrikin al-awwalin, bahwasanya orang-orang syirik, bahwasanya pelaku-pelaku syirik terdahulu, yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru. Allah mengabarkan bahwasanya pelaku-pelaku syirik terdahulu yukhlisuna lillah, mereka ikhlas kepada Allah kapan? Idza ishtadda bihimul amru, apabila gawat, genting, sulit, yaitu ishtadda maknanya. Mau gawat, mau genting, mau sulit, terserah. Apabila genting urusannya dengan mereka. Apabila genting urusannya dengan mereka. Bahasa mudanya, apabila sulit. Apabila mereka sulit. Jadi mereka pelaku syirik terdahulu ikhlas kepada Allah ketika mereka sulit. Ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat, fala yad'una ghairallahi li'ilmihim annahu la yunkidu minasyada'idi illallahu. Masih selamat, fitrahnya masih selamat. Jadi mereka ikhlas kepada Allah ketika di waktu sulit. Fala yad'una ghairallah, mereka tidak berdoa kepada selain Allah ketika di waktu sulit. Ikhlas hanya untuk Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Li'ilmihim, karena mereka tahu, annahu la yunkidu, bahwa saya tidak ada yang dapat menyelamatkan. Yunkidu menyelamatkan, minasyadaidi, dari kesulitan-kesulitan, illallahu, kecuali Allah. Mereka tahu itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan kecuali Allah. Oleh karena itu mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Dalilnya sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Fa'idza raqibu fil fulk, ketika mereka mengendarai kapal di tengah-tengah laut, ditimpa ombak, diterjang lagi badai, dalam keadaan sulit, genting, mau mati nih, mereka berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Mereka tidak memanggil Lat, mereka tidak memanggil Uzza, mereka tidak memanggil Manah, karena mereka tahu yang dapat menyelamatkan mereka hanya Allah. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah mengatakan tentang mereka, wa idza massakumud durru, massa yang musuh itu menimpa. Massa yang masuk itu, tapi terjemahannya biasanya itu memegang, mengusap. Tapi di sini cocoknya menimpa. Idza massakumud durru, apabila menimpa kalian bahaya, apabila menimpa kalian bahaya, fil bahri, di lautan, ya kayak tadi, diterjang ombak, badai, mau tenggelam, mau mati. Apabila menimpa kalian bahaya, fil bahri, di lautan, apa kata Allah? Dolla man tad'una illa iyyah, dolla, hilang, man, sesembahan-sesembahan, tad'una, yang kalian ibadahi, hilang semua sesembahan-sembahan yang kalian ibadahi, illa iyyahu, kecuali Allah saja. Jadi ikhlas. Adapun sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah hilang, hanya berdoa kepada Allah saja. Ya, itu nanti kalau misalnya ketinggalan terjemahnya, Quran nanti tinggal terjemahnya. Falamma
najjakum ilal barri a'radtum. Ya tadi kan dalam keadaan sulit mereka ikhlas. Sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah hilang. Enggak ada di benak mereka, enggak ada di pikiran mereka, enggak pernah terbesit sedikit pun. Hanya berdoa kepada Allah. Karena mereka tahu persis, tahu betul hanya Allah yang dapat mengangkat kesulitan, menyelamatkan dari kesulitan. Tapi apa? Falamma najjakum minal barri, maka ketika Dia Allah menyelamatkan kalian ke daratan, dikabulkan, diselamatkan ke daratan. A'radtum, kalian berpaling, syirik lagi. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia banyak melakukan kekufuran. Jadi itu dalil bahwasanya mereka ikhlas ketika di waktu sulit, tapi di waktu lapang melakukan kesyirikan. Tapi di zaman kita lebih ngeri. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, wa idza ghasyiyahum maujun kadhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Lihat, wa idza ghasyiyahum, apabila datang, ghasyiya yaghsha, datang, apabila datang kepada mereka maujun itu ombak. Sahih. Jazakallah khair. Apabila datang kepada mereka ombaknya besar, kadzulal, seperti gunung-gunung. Zulal itu jamak dari zullah, gunung-gunung. Ya ombaknya besar seperti gunung. Gimana itu ombak seperti gunung? Apabila datang kepada mereka ombak-ombak seperti gunung, kan kalau lagi badai dahsyat itu kan ombaknya juga ngeri. Coba antum lihat coba di YouTube itu. Kapal laut, kapal-kapal pesiar kan, yang besar. Ada video-videonya itu kalau lagi badai itu ombaknya ngeri, sampai kapal laut pun begini. Kapal laut yang besar pesiar yang bawa peti kemas. Jadi anak sampaikan begini biar gampang lagi, lebih mudah lagi menghayati. Apabila datang kepada mereka ombak seperti gunung, dahsyat, ngeri, mau mati nih. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Yakni mukhlishina lahuddu'a, yaitu mereka ikhlas hanya untuk Allah berdoa. Tapi apa? Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun. Wa fil ayatil ukhra falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tadi ketika waktu sulit ikhlas. Falamma najjahum ilal bar, maka ketika Dia Allah menyelamatkan mereka ke daratan, lihat, faminhum muqtasid, sebagian dari mereka tengah-tengah, yaitu tetap ikhlas. Ada sebagian dari mereka tetap ikhlas, sadar, oh iya ya, yang ternyata yang bisa menyelamatkan saya cuma Allah. Ya udahlah, ketika selamat ya doa ajalah kepada Allah. Ketika dalam keadaan tenang ya udah doa ajalah kepada Allah. Faminhum muqtasid, sebagian dari mereka ada yang tengah-tengah, lurus, tetap ikhlas. Tapi wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, maka ketika Dialah Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Jadi ada dua golongan ketika itu, ada dua jenis manusia ketika itu. Ketika selamat ke daratan, ada yang ikhlas, sadar dengan sesadar-sadarnya, hanya Allah lah ternyata yang bisa menyelamatkan mereka. Kenapa kok di daratan, di waktu lapang, kok saya melakukan kesyirikan? Ya udahlah, doa aja hanya kepada Allah. Ketika waktu lapang pun juga. Gitu. Tapi ada yang sebagian yang lainnya, mereka melakukan kesyirikan. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakhai. Maka orang-orang terdahulu yusyrikuna fir rakha, mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang. Yad'unal asnama wal ahjara wal asjara, mereka berdoa kepada patung-patung, batu-batu, pohon-pohon.
Aneh aja ya pelaku syirik. Ngapain patung? Ngapain batu? Ngapain pohon diibadahi? Emang akalnya udah ketutup. Tapi memang kalau orang sudah diberikan kesesatan oleh Allah, tidak diberikan hidayah, aneh. Yang nggak dimasuk akal pun bisa dilakukan. Sapi, tikus disembah. Oleh karena itu hidayah itu sangat mahal ya akhi. Jaga hidayah ini. Amma idza waqa'u fi shiddatin wa ashrafu 'alal halaki fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Amma idza waqa'u fi shiddatin, adapun apabila mereka jatuh pada waktu sulit, tertimpa pada waktu sulit, masa-masa sulit, masa-masa genting gawat. Wa asyrafu itu bisa berarti mengontrol, tapi lebih cocoknya di sini hampir, menjadi dekat, hampir. Wa asyrafu 'alal halak, dan mereka hampir binasa. Asyrafu 'alal halak, hampir binasa. Ketika mereka jatuh pada masa sulit, hampir binasa, mau mati gitu kan. Fa innahum la yad'una sanaman, maka sesungguhnya mereka tidak berdoa kepada patung. Wala syajaran, tidak juga kepada pohon. Wala hajaran, tidak juga kepada batu. Wala ayya makhluqin, dan tidak juga kepada makhluk apapun. Wa innama yad'una Allah wahdah, dan sesungguhnya mereka berdoa kepada Allah semata. Kemudian lihat kata pensyarah, fa idza kana la yukhallisu minasyada'idi illallahu jalla wa ala fa kaifa yud'a ghairuhu fir rakha'i, gitu. Fa idza kana, maka apabila la yukhallisu minasyada'idi, tidak ada yang dapat menyelamatkan dari masa-masa sulit illallahu, kecuali Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fir rakha', maka bagaimana selainnya diibadahi di waktu lapang? Maka bagaimana beribadah kepada selain Allah di waktu lapang? Tapi itulah manusia, ketika dia sudah tidak diberikan hidayah oleh Allah, ditutup akalnya. Jaga hidayah ini. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, amma musyriku hadza zamani, ya'ni al-mutaakhirina alladzina hadatsa fihi musyriku min hadhihi al-ummatil muhammadiyyati fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddati, bahkan fi syiddah, lebih syiddah syiriknya. Amma musyriku hadzal zamani, adapun orang-orang musyrik zaman ini, yaknil mutaakhirin, yaitu orang-orang belakangan. Mutaakhirin itu orang-orang belakangan. Alladzina hadatsa fihi musyriku, yang terjadi pada mereka kesyirikan. Hadatsa terjadi, yang terjadi pada mereka kesyirikan, min hadhil ummatil muhammadiyah, dari umat Muhammad ini. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, orang-orang belakangan, yang terjadi pada mereka kesyirikan dari umat Nabi Muhammad ini, fa inna syirkahum daimun, maka sesungguhnya kesyirikan mereka terus menerus, fir rakha'i wasyiddah, pada waktu lapang dan waktu sulit. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddati. La yukhlisuna lillahi, mereka tidak ikhlas kepada Allah, walaupun, itu wala bisa diterjemahkan enaknya ya, ini bebasnya, walaupun fi halati syiddah, pada waktu sulit. Tapi kan kalau letterleknya, mereka tidak ikhlas kepada Allah dan tidak pada waktu sulit gitu kan.
Tapi terjemahan enaknya, walaupun di waktu sulit mereka tidak ikhlas kepada Allah. Kemudian lihat lagi, lebih ngeri lagi. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum wa nidauhum lil Hasani wal Husaini wa Abdul Qadiri wal Rifai wa ghairi dzalik. Udah tidak melakukan kesyirikan di waktu sulit, walaupun di waktu sulit, bahkan kullama ishtadda bihimul amru, setiap kali genting urusannya, setiap kali semakin genting urusannya, setiap kali semakinnya genting urusannya, ishtadda syirkuhum, semakin hebat kesyirikan mereka. Bahkan semakin genting urusannya, semakin hebat kesyirikan mereka. Wanidauhum, dan panggilannya mereka kepada Hasan, Husain, Abdul Qadir, Rifai dan selain itu. Semakin dia mau mati, semakin dia kelilit utang, semakin dia tertimpa banyak musibah yang lebih ngeri lagi, bahkan semakin hebat lagi mereka melakukan kesyirikan. Semakin kencang lagi mereka meneriaki Hasan, Husain, Abdul Qadir, Rifai dan selain itu. Hada syai'un ma'rufun, kata Syekh. Ini sesuatu yang ma'ruf, yang sudah tidak asing lagi, yang sudah tidak tersamarkan lagi, ma'ruf, sesuatu yang diketahui. Kemudian lihat, wa yudhkaru anhum al-ajaibu fil bihari. Dan disebutkan dari mereka keajaiban-keajaiban di lelautan. Ya, cerita dongeng lah. Khurafat, turrahat, bohong-bohong aja itu. Kata mereka, ada keajaiban-ajaiban yang terjadi di lautan. Azan ya. Ini masih satu halaman nih. Gimana? Kalau masjid kita sendiri kayak di Minhajus Salaf sih lanjut ya. Ini kita masjid warga. Tanggung sekali. Masih kajian ya? Ya udah. Kenapa? Iya. Ya udah, kita tutup aja dulu. Sabar-sabar ya. Berarti habis isya kita lanjutin. Nanti baru besok kita min wasaya salaf li syabab. Ana minta semangat antum. Semangat gak ini? Semangat gak? Mana ini ya suaranya? Mana suaramu? Anda kan bukan anak TK lagi. Masya Allah, semangat ya. Mereka aja yang ngejar dunia, semangat, mati-matian mau mati. Antum harus lebih semangat lagi. Antum mana sering ulang-ulang, ini antum lagi ngisi amunisi nih, siap menghadapi dunia luar yang keras. Yang antum pelajari sekarang ini itu banyak sekali kekeliruan yang terjadi di luar sana. Bahkan hal remeh pun banyak yang terjadi. Yang kita kira mana mungkin orang tergelincir dalam hal ini. Di sana banyak. Di sana banyak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.